Sebelum kita masuk ke materi ini, minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang masih ingat sistem pencernaan pada manusia? Perjalanan atau alur sistem pencernaan pada manusia? Saya, Bu. Ya, Disti, apa? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, pintar, tepuk tangan. Sistem pencernaan pada manusia yaitu alur atau sistem pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan dia menuju ke lambung, dari lambung dia ke usus halus, ke usus besar lalu ke anus. Sekarang sistem pencernaan materi kita hari ini yaitu pada hewan ruminansia. Ya, apa itu hewan ruminansia? Siapa yang tahu? Hewan ruminansia apa? Ya, ada apa? Hewan ruminansia adalah hewan memamak biak atau hewan yang mengunyah makanan dalam 2 kali. Iya, teman Diana. Hewan ruminansia adalah ya, hewan memamak biak atau hewan yang mengunyah makanannya dalam 2 kali. Contoh hewan ruminansia di sini apa saja? Nah, ada apa? Kambing, Ada kambing, ada sapi, terus Amir, apa saja yang ruminansia? Ada sapi, Amir, ada kerbau, ya. ada jerapah. Ya. Di sini sebelum kita masuk pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui bimbingan guru peserta didik mampu menyimpulkan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan benar. Terus untuk IPA-nya dengan mencermati video audio pencernaan hewan ruminansia atau di sini Ibu ambil contoh hewannya sapi ya, yang disajikan melalui media PowerPoint serta didik mampu menyimpulkan organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia dengan benar. Terus yang kedua IPA-nya tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar organ pencernaan pada hewan ruminansia serta didik mampu membuat poster organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di sini ada gambar iklan ya, namanya. Buka halaman buku kalian. Buka bukunya. Di situ ada gambar iklan. Ya, halaman 150. Sudah? Iya, di situ ada gambar iklan apa? Dibagi 150 dibagi 49. Nah, 49-nya. Itu ada contoh iklan apa di situ? Ada gambar contoh iklan apa itu? Contoh iklan tentang makanan sehat, ya. Di situ ada iklan makanan sehat. Lihat ini. Sama seperti sini. Di sini ada gambar macam-macam iklan media cetak ya. Iklannya di sini adalah iklan makanan sehat. Yang pertama ada makanan sehat. Yang kedua makanan sehat untuk apa itu? Untuk kesehatan jantung. Yang ketiga makanan sehat untuk apa itu? Untuk pertumbuhan otak. Nah di sini dalam ketiga iklan ini apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Apa yang dapat kalian bedakan dari gambar ini? Nah, gambar 1, 2, dan 3 dari gambar kalian. Kalian temukan kata kuncinya di situ. Kalian temukan kata kunci dari gambar iklan itu apa? Ayo dilihat. Lihat dari gambar iklan yang dibuka bukunya dibaca. Dilihat. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa di situ? Siapa yang bisa
Jadi, hewan ruminansia adalah hewan memakan biak atau hewan yang mengunyah makanannya dalam dua kali, ya nak ya. Ibu ambil contoh di sini sapi, hewan ruminansianya ya. Di sini ada video tentang hewan ruminansia. Kalian lihat, cermati video dulu. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa, yaitu mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mampu mendeskripsikan struktur alat-alat pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, teman-teman mampu memahami fungsi alat-alat pencernaan hewan ruminansia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, hewan ruminansia. Ada yang tahu tidak, hewan ruminansia itu jenis hewan apa sih? Iya betul, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Ada berapa sih organ pencernaan pada hewan ruminansia? Iya betul, bisa teman-teman lihat di gambar. Berikut adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung. Nah teman-teman perlu diketahui, lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Ada rumen, ada retikulum, masuk, dan organ yang keempat ada usus halus, serta organ yang kelima ada anus. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui apa saja organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Teman-teman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Maka dari itu, saya akan mengambil contoh mengenai organ pencernaan pada sapi. Yang pertama ada rongga mulut atau mulut. Teman-teman, rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Perlu teman-teman ketahui juga, di dalam rongga mulut atau mulut sapi ini terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Gigi ini tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian organ yang kedua ada lidah. Lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus
pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Teman-teman, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, teman-teman, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Teman-teman, makanan yang telah melewati esofagus tadi kemudian akan menuju lambung. Nah, proses pencernaan pada lambung ini yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa lambung ini rumen atau perut besar. Teman-teman, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini juga makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. Bagian lambung yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Nah, teman-teman, di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Bagian lambung yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Teman-teman, di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, teman-teman, selanjutnya bagian lambung yang keempat yaitu abomasum atau perut biasa. Nah, di dalam perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, teman-teman, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Organ yang keempat yaitu usus halus. Teman-teman, usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Tahukah teman-teman, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter loh. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu anus. Nah, teman-teman, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus tadi, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Nah, sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya, masuk lagi ke mulut. Nah, di dalam proses ini juga terjadi makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna.
Selanjutnya diteruskan ke retikulum. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk omasum dan terakhir masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu struktur alat atau organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia diawali dengan rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya diteruskan ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya diteruskan lagi ke mulut. Nah, proses yang terjadi di mulut ini yaitu makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya dilanjutkan masuk ke retikulum. Nah, proses yang terjadi di retikulum ini yaitu makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya makanan masuk ke omasum dan yang terakhir masuk ke abomasum. Nah, teman-teman, proses yang terjadi di abomasum ini yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya makanan yang sudah dicerna tadi masuk ke usus halus dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Sudah ya, kita kelompok ya. Nah, 1, 2, 3. Kita bentuk 3 kelompok. Kelompok. Di sini ada lembar LKPD ya, LKPD. LKPD ini ada yang untuk berkelompok, ada yang untuk kerja mandirinya, ya. Sudah? Setelah dilihat sudah pada LKPD-nya. Lihat ya. Di situ di lembar LKPD itu ada 3 contoh iklan, ya. Dari 3 iklan itu kalian diskusikan dengan teman kalian ya, secara berkelompok ya. Kalian sebutkan kata kunci dari iklan itu tadi. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalian sebutkan ciri-ciri dari kata kunci iklan itu tadi, ya. Untuk yang nomor 3-nya, alasan kalian memilih kata kunci tersebut apa? Selamat mengerjakan. Kasih waktu 15 menit. Kerjakan di situ. Kalian letakkan tabelnya itu, kalian kerjakan. Kalian amatin 3 iklan itu. Lihat nomor 2 ini buat apa? Ini buat tentang makanan sehat dan bergizi ya. Makanan sehat dan bergizi itu penting untuk pertumbuhan otak kita. Kalian ditulis kata kuncinya mana itu? Mengapa kalian menulis kata kuncinya itu? Diberikan alasannya ya. Dilengkapi tabelnya ini. Nah, tabelnya dilengkapin. Dilengkapin tabelnya tentang iklan. Iya, tabelnya dilengkapi. Jadi tulis kata kuncinya ini apa? Tabelnya. Ya. Sudah? Itu untuk LKPD bahasa Indonesia. Untuk tugas IPA-nya, perhatikan di sini. Ya. Untuk LKPD IPA-nya, kalian di sini menggambar poster, ya, menggambar poster hewan ruminansia atau gambar di sini
Masaknya ini. Ya. Dapat ya, cari panahnya, mana yang mau masuk, mana yang mau jalan, ya. Dikata-kata namanya. Ini yang bahasanya sudah ya. Ya, ini cari itunya nak. Mana yang gambar pakai bagusnya, retikulumnya,
dan manusia untuk bahasanya, yaitu ciri-ciri bahasa pada iklan ya. Kalau tadi kita menyebutkan tentang kata kunci pada iklan media cetak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan menyebutkan ciri-ciri bahasa pada iklan ya. Semua siap berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.